Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, terutama secara khusus sesuai dengan jadwal untuk pekan yang pertama di setiap bulannya, yaitu pembahasan masalah fikih ibadah. Meskipun biasanya kita membahas tentang ibadah salat, namun untuk malam ini sebagai pengantar saya sampaikan tentang ibadah haji. Karena saat ini kita berada di dalam bulan haji dan boleh jadi ada di antara keluarga, saudara, tetangga, sahabat kita yang insya Allah tahun ini akan melaksanakan ibadah haji tersebut. Karena itu sebagai pengantar saya sampaikan mengenai ibadah haji. Nanti dalam sesi dialog tanya jawab kita bisa mendiskusikan permasalahan yang lain, termasuk diantaranya mengenai ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yang pertama, haji merupakan afdalil a'mal, salah satu amalan yang paling utama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita, pernah ada seorang sahabat datang menemui Nabi, lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai utusan Allah, amal apakah yang paling utama? Nabi kemudian menjawab, amal yang paling utama itu adalah imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian sahabat tadi melanjutkan pertanyaannya, summa madza, setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, setelah itu al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Summa madza, setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-hajjul mabrur, setelah itu haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur adalah amal yang utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu menggugurkan dosa-dosa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladatsu ummuh. Barang siapa yang menunaikan haji dan pada saat dia haji tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak melakukan perbuatan fasik, maka pada saat dia kembali ke kampung halamannya, dia pulang dalam keadaan seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosa-dosanya digugurkan. Kemudian yang ketiga, ibadah haji itu menghilangkan kefakiran. Nah, ini yang unik. Nabi menjelaskan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yumfiyanil faqrah kama yumfil kir khabasal hadid wal fidda wa zahab. Rangkaikanlah antara haji dengan umrah, karena kedua ibadah tersebut, yaitu haji dan umrah, menghilangkan kefakiran sebagaimana api itu menghilangkan karat atau kotoran yang menempel pada besi,
pada emas dan pada perak. Jadi ternyata orang yang menunaikan haji insya Allah malah akan dijauhkan dari kefakiran. Jadi tidak ada ceritanya karena seseorang itu pergi haji, pergi umrah, asalkan sesuai tuntunan agama, lalu kemudian menjadi bangkrut, menjadi miskin. Justru Allah melalui Rasulnya menjanjikan bahwa dia akan dijauhkan dari kefakiran. Tapi tentu saja keutamaannya yang terbesar dijelaskan di dalam hadis. Al-umratu ilal umrah kaffaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang berikutnya itu menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu tiadalah balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Namun agar keutamaan ini bisa diraih, hajinya bisa mabrur, tentu saja tuntunan agama sangat penting untuk diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, haji adalah ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah. Ibadah hati, ibadah tubuh, dan ibadah harta. Ada ibadah semata-mata ibadah qalbiyah, ibadah hati saja seperti zikir. Meskipun tubuh sakit parah, tidak ada harta sama sekali, asal masih punya hati saja bisa berzikir. Ada ibadah badaniyah, ibadah tubuh saja. Sehingga sekalipun miskin sekali, asal masih punya tubuh yang sehat, bahkan sakit sekalipun masih bisa kita laksanakan seperti ibadah salat. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Sehingga sekalipun sakit parah, asal punya harta bisa dilaksanakan ibadah itu seperti zakat. Nah, kalau haji ini ibadah qalbiyah, badaniyah, dan maliyah. Ibadah hati, ibadah tubuh, dan juga ibadah harta. Sehingga ketiga hal tersebut benar-benar mesti diperhatikan. Kalau masalah harta, maka tunaikanlah ibadah haji itu dengan menggunakan harta yang halal. Jangan menggunakan harta yang subhat, yang samar-samar, yang meragukan, apalagi yang jelas-jelas keharamannya. Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang bersih, dan suci pula. Sehingga menurut Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan harta yang tidak halal, maka hajinya tidak sah dan wajib dia ulangi. Itu menurut Imam Ahmad. Sekalipun menurut mayoritas ulama, hajinya tetap sah, gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Itu menurut banyak ulama. Lalu kemudian dari segi hati, maka niat itu benar-benar mesti diluruskan. Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata hanya untuk Allah. Semua ibadah itu ya mesti untuk Allah. Tapi kita tidak menemukan misalnya di dalam Al-Quran perintah yang secara eksplisit menyatakan salatlah untuk Allah, puasalah untuk Allah. Tapi kalau haji dan umrah itu tegas perintahnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata hanya untuk Allah. Ya, karena ibadah ini rawan sekali disusupi oleh perasaan riya, ya, pamer, ingin dipuji, sehingga mesti diluruskan niat tersebut. Kemudian yang berikutnya, betul-betul menunaikan ibadah haji itu untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Penuhi panggilannya Allah. Karena itulah orang yang haji banyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan sepenuhnya adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, jangan kita mengatakan mohon maaf.
Kan sering dijadikan alasan Bapak Ibu sekalian oleh sebagian orang ketika ditanya, kenapa Bapak belum pergi haji? Kenapa Ibu belum berangkat haji? Padahal uangnya banyak, ya, simpanannya banyak, hartanya banyak, kaya, kok enggak pergi haji? Jawaban yang sering dikemukakan itu adalah saya belum dapat panggilan. Ini jawabannya Pak tidak benar. Karena kalau panggilan yang ditunggu sudah lama panggilannya. Nabi Ibrahim yang memanggil semua manusia atas perintahnya Allah. Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia, panggil seluruh manusia Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji. Ibrahim bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Saya mau memanggil seluruh manusia sementara jangkauan suara saya ini terbatas. Allah tegaskan, tugasmu memanggil. Masalah menyampaikan panggilan, itu urusan saya. Maka Ibrahim laksanakan perintah Allah. Beliau naik ke atas Jabal Abu Qubais. Sekarang dibangun salah satu istana raja. Ada yang mengatakan naik di atas Bukit Safa, ada yang mengatakan di makamnya, ya, pondasi tempat berdirinya. Yang jelas beliau kemudian memanggil seluruh manusia untuk haji. Maka Allah kemudian meneruskan firman-Nya, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang memenuhi panggilanmu ya Ibrahim, rijalan, dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada juga yang datang dengan mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari lembah yang jauh. Nah, ayat ini menggunakan kata dhamir, unta yang kurus. Kenapa unta kurus bukan unta gemuk? Kata para ulama, sebetulnya untanya pada awalnya gemuk, tapi karena terlalu jauh jarak tempuhnya, kurus di perjalanan. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa yang akan menunaikan ibadah haji ini bukan hanya mereka yang tinggal di Makkah dan sekitarnya, tapi datang dari penjuru yang sangat jauh. Jadi panggilan itu sudah lama, Pak. Mas, persoalannya bukan ada panggilan atau tidak ada panggilan, tapi persoalannya adalah apa kita mau memenuhi panggilannya Allah atau tidak mau memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain persoalan niat tadi, maka miliki juga ilmunya, karena seikhlas apapun kita beribadah, kalau tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi, maka ibadah itu akan tertolak. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan secara khusus untuk haji, khuzu anni manasikakum, khuzu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik kalian. Manasik itu artinya tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji ini kemudian oleh para ulama kita dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan ifrad, yang kedua dinamakan dengan tamattu, yang ketiga dinamakan dengan qiran. Ifrad itu artinya menyendirikan, dalam arti niat untuk haji saja dan melaksanakan secara keseluruhan manasik haji itu sampai selesai. Kemudian kalau mau umrah setelahnya, maka kemudian dilaksanakanlah umrah, atau tidak umrah lagi, cukup dengan haji saja. Itu namanya ifrad. Kemudian yang kedua tamattu. Tamattu itu adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai umrah pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian melaksanakan lagi ibadah haji. Mengapa disebut tamattu? Tamattu itu artinya bersenang-senang. Karena waktu masa larangan-larangan ihram itu relatif tidak terlalu panjang. Beda kalau ambil haji ifrad, larangan-larangan ihram itu sangat lama. Ya, tapi kalau mengambil tamattu, larangan-larangan ihram itu tidak terlalu lama, sehingga orang bisa tamattah, bersenang-senang. Karena itu disebut dengan tamattu. Kemudian yang ketiga disebut dengan qiran. Qiran artinya niat haji dan umrah sekaligus. Satu tawafnya sekaligus itu haji, sekaligus itu umrah. Ya, kemudian satu kali sa'inya, sa'i untuk haji itu juga untuk umrahnya. Tiga-tiganya boleh. Dan ulama kita beda pendapat mana yang lebih baik. Ada ulama yang mengatakan lebih baik ifrad, karena itu yang
dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang menyatakan lebih baik tamattu, karena justru itu yang disebut di dalam Al-Qur'an. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Maka siapa yang tamattu, yang bersenang-senang dengan cara umrah dulu sebelum haji, maka hendaklah ia menyembelih sembelihan yang mudah dia dapatkan. Ya, pada intinya semua bisa saja. Saya tidak akan menjelaskan secara detail pada kesempatan pengajian ini, tapi pada intinya haji dan umrah itu punya kesamaan, juga ada perbedaannya. Kesamaannya adalah semua rukun yang ada pada umrah itu ada pada haji. Ya, semua rukun yang ada pada umrah ada pada haji. Rukunnya umrah ada 5. Yang pertama yaitu ihram, niat untuk umrah. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul atau mencukur rambut. Dan yang kelima tartib, dilakukan berurutan. Ini 5 saja rukunnya umrah, dan semua ada pada haji. Nah, bedanya untuk haji itu ada 1 rukun tambahannya, dan itulah intinya haji, yaitu wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Selain itu ada amalan-amalan yang lain yang masuk dalam kategori wajib-wajibnya haji. Khusus untuk ibadah haji dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau dalam salat Pak sama saja rukun dengan wajib. Tapi kalau untuk haji beda rukun dengan wajib. Kalau rukun yang ditinggal hajinya tidak sah. Misalnya ada orang yang berangkat haji tapi tidak tawaf atau tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji yang ditinggal, hajinya tetap sah. Hanya terkena kewajiban untuk membayar dam. Misalnya mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, itu wajibnya haji, bukan rukunnya. Kalau ditinggalkan haji tetap sah, tapi terkena kewajiban untuk membayar denda. Nah, saya uraikan secara ringkas saja, Pak. Yang pertama ihram. Ihram artinya niat untuk haji. Ya, kalau untuk haji niatnya itu dijaharkan, diucapkan dengan keras. Beda dengan salat, cukup dengan hati, ya, niat dalam salat. Kalaupun dijaharkan maka itu juga diperbolehkan, bahkan disukai menurut mazhab Syafi'i dan Hanafiyah. Tapi kalau haji memang anjurannya dijaharkan. Ya, boleh mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya berihram untuk itu karena Allah. Bisa juga labbaik Allahumma hajjan. Saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Maka sejak saat itu berlakulah semua larangan-larangan di dalam ihram tersebut. Hikmahnya kita tidak hanya bicara hukum tapi hikmahnya, Pak. Pakaian itu adalah salah satu simbol yang sering digunakan seseorang untuk membedakan dirinya dari orang lain. Misalnya kita bisa mengenali seseorang itu, ini dokter ini dari pakaiannya, tentara ini, polisi, ya, pegawai negeri. Itu kita lihat dari pakaiannya. Dan dari pakaiannya ustaz ini misalnya, dan seterusnya. Jadi dari pakaian itu orang biasa membedakan dirinya dari yang lain. Nah, pada saat kita menunaikan ibadah haji, maka semua mengenakan pakaian yang sama, sehingga kita sadar bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama saja. Yang membedakan bukanlah pada aspek zahirnya, tapi yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang dimulai dari sudut Ka'bah di mana Hajar Aswad berada. Ka'bah 4 sudutnya. Yang pertama sudut yang ada Hajar Aswadnya disebut dengan rukun Hajar Aswad. Kemudian sudut setelahnya disebut dengan rukun Iraqi. Sudut setelahnya disebut dengan rukun Syami. Lalu sudut setelahnya disebut dengan rukun Yamani. Kelilingi 7 putaran. Dimulai dari sudut di mana Hajar Aswad berada. Seandainya memungkinkan pada saat memulai tawaf untuk mencium Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan cukup disentuh saja lalu tangannya yang dicium. Jika tidak memungkinkan cukup dengan isyarat dari jarak yang jauh saja dan tidak usah dicium tangannya. Dan pada saat memulai tawaf itu disunnahkan membaca
Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena saya beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, memenuhi janjiku kepadamu, dan mengikuti sunnah nabimu. Intinya dua, bahwa apapun yang dilakukan itu karena iman kepada Allah dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab pada saat hendak mencium Hajar Aswad, beliau berkata, saya tahu kamu ini cuma batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium, saya juga tidak akan menciummu. Jadi kita ingin diajarkan bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan kaitannya dengan persoalan agama itu adalah karena ittiba, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan karena logika kita, bukan karena akal kita. Banyak hal di dalam agama yang di luar dari jangkauan akal. Bukan berarti bertentangan dengan akal, tapi akal tidak mampu untuk menjangkau hikmahnya. Nah, terus yang berikutnya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran itu zahirnya. Secara maknanya menurut beberapa ulama kita diajari bahwa seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini itu semua ditujukan kepada pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup 7 anggota tubuh kita mesti dijaga, sebagaimana kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ketujuh anggota tubuh itu adalah mata kita, lidah kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, dan anggota tubuh yang dibawanya perut. Dan ini dijaga, ya, 7 anggota tubuh dalam aktivitas keseharian kita. Begitu juga 7 latifah, titik-titik halus yang ada di dalam diri kita, itu semua dibersihkan karena merupakan sarang dari sifat-sifat yang tercela. Nah, selesai tawaf, kemudian disunahkan untuk salat sunnah tawaf 2 rakaat. Lalu minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, disunahkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nabi sampaikan, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu sesuai dengan untuk apa dia diniatkan pada saat dia diminum. Dan disunahkan pada saat minum air zam-zam untuk berdiri. Jangan heran Pak kalau lihat orang minum kok berdiri. Untuk air zam-zam itu sunnahnya memang berdiri sambil menghadap ke Ka'bah. Setelah itu kemudian laksanakan sa'i, lari-lari kecil antara Safa dengan Marwah 7 putaran. Sa'i itu kalau secara bahasa artinya adalah usaha keras. Safa artinya kesucian, dan Marwah artinya kepuasan hati. Jadi dalam hidup kita mesti beraktivitas dengan sungguh-sungguh, dan aktivitas itu diawali dengan Safa, dengan kesucian hati. Insya Allah akan berujung di Marwah, akan berujung pada kepuasan hati kita. Usaha apapun asal diawali dengan niat yang suci, insya Allah akhirnya itu akan mendatangkan kepuasan hati. Nah, terus yang berikutnya, puncaknya haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Inti haji itu adalah Arafah. Kalau secara zahir, Arafah itu menunjukkan tempat dan waktu, ya, tempat, nama tempat yaitu Arafah, dan waktu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi para ulama tasawuf menyatakan bahwa intinya Arafah itu adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang wukuf adalah mereka yang berusaha untuk mengenali Allah. Maka dia menghentikan seluruh aktivitas hidupnya, aktivitas keduniawiannya. Maka pada saat wukuf jangan lagi cerita-cerita tentang dunia, apalagi yang maksiat. Tapi betul-betul hati dan pikiran itu diarahkan kepada Allah SWT. Maka doa yang terbaik dibaca pada saat wukuf di Arafah. Dan ini juga doa yang dianjurkan dibaca bagi mereka yang tidak pergi haji di tanggal 9 Zulhijjah itu. Doa yang sebetulnya kita sudah hafal semua karena sering dibaca setiap selesai salat, yaitu la ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu doa yang terbaik dibaca bagi mereka yang wukuf di Arafah ataupun yang tidak wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian pada akhirnya jamaah sekalian, bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan atau belum ditakdirkan untuk menunaikan haji, ada beberapa amalan di dalam hadis yang Nabi sampaikan pahalanya itu setara dengan haji. Di antaranya satu yang populer, yaitu siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah selesai salat dia duduk berzikir sampai matahari terbit, dan setelah itu dia salat 2 rakaat, salat sunnah isra, maka dia dapat pahala haji dan umrah, dan pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian yang kedua juga disebutkan di dalam hadis, yaitu mereka yang selalu berusaha untuk melaksanakan salat wajib secara berjamaah di masjid. Itu Nabi sampaikan pahalanya seperti orang yang haji. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka yang berusaha keras untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Di dalam hadis riwayat Tabrani, itu juga disebutkan pahalanya setara dengan haji. Lalu kita selalu berusaha untuk menghadiri pengajian. Lalu yang keempat, yaitu mereka yang selalu berusaha setiap selesai salat untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir 33, 34 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Insyaallah juga akan dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Dan yang terakhir, yaitu mereka yang punya azam, punya keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, tapi sampai dia wafat tidak ditakdirkan untuk haji. Meskipun tidak ditakdirkan untuk berangkat ke sana, tapi karena azamnya, keinginannya yang kuat untuk haji, maka Allah pun akan memberikan pahala haji kepadanya. Nah, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan dan kemauan, kesempatan untuk menziarahi 2 tanah haram, yaitu Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengantar disampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan Pak. Ya, boleh silakan.